Selamat datang channel Trading for Better Life. Selain video ini kami juga akan upload video lagi pada jam 8 malam nanti yang akan menganalisa beberapa saham saat ini berada di sekitar daerah supportnya. Apakah ada potensi untuk rebound atau malah lanjut turun? Dan di video ini saya akan coba analisa beberapa saham yang menurut saya masih sangat layak untuk kita pantau pergerakannya pada minggu terakhir tahun 2022 nanti. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan di-upload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham MAPI. MAPI bisa kita lihat hari Jumat kemarin masih naik 1% lebih ke harga 1445. Dan secara tren jangka menengah pun jika kita perhatikan MAPI saat ini trennya masih bergerak tren. Setiap kali turun menyentuh garis EMA 50, MAPI masih bisa rebound dan terus melanjutkan kenaikan. Dan untuk resisten saat ini terlihat di sekitar harga 1500. MAPI sempat menyentuh harga 1500 gagal break dan turun kembali mengatas garis EMA 50. Saat ini kembali rebound untuk kembali naik menuju harga 1500. Jadi support EMA 50 jika kita perhatikan saat ini di sekitar harga 1325. Dan support terdekat di 1400. Dan garis MACD sebelumnya sempat turun, saat ini mencoba untuk bergerak naik. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 1% lebih ini masih ada akumulasi asing satu minggu terakhir juga masih terus masuk akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat untuk teman-teman sudah mempunyai saham MAPI di harga bawah, saat ini MAPI masih sangat layak untuk di hold. Karena saya lihat masih ada potensi untuk mencoba naik menembus harga 1500. Tapi ingat, selama masih gagal break, MAPI akan mulai bergerak sideways dulu untuk tren jangka pendeknya. Jadi untuk teman-teman saat ini baru mau entry, bisa tunggu kembali di sekitar harga 1400 sampai 1420 untuk entry-nya. Dengan target jangka pendek di sekitar harga 1480 sampai 1500 apabila memang masih gagal break. Selanjutnya saya akan analisa saham SSMS. Saham SSMS bisa kita lihat hari Jumat kemarin naik 0,33% ke harga 1525. Dan secara tren juga SSMS hampir mirip dengan saham MAPI. Setelah berhasil naik di atas garis EMA 50, saham SSMS masih kuat berada di atas support ini. Jadi walaupun sempat turun mengatas harga support di EMA 50 ini, saham ini juga masih bisa melanjutkan kenaikan. Dan saat ini untuk saham SSMS bisa kita lihat resisten di 1600, support saat ini di 1500 dan support EMA 50 di sekitar harga 1480. Jadi saham SSMS juga masih sangat layak untuk di hold apabila teman-teman sudah mempunyai saham ini. Jadi selama masih kuat di garis EMA 50, saham ini bisa di hold. Apabila teman-teman sudah beli di harga bawah, selama masih bisa bertahan di atas garis EMA 150 masih bisa di hold. Jadi tergantung di mana harga teman-teman entry. Dan garis MACD terlihat saat ini memang mulai bergerak turun. Dan dari data broker summary jika kita lihat pada kenaikan hari Jumat kemarin tidak terlihat ada akumulasi maupun distribusi, tapi asing bisa kita lihat masih terus masuk akumulasi saham ini. Jadi untuk saham SSMS apabila teman-teman baru mau entry masih bisa pantau karena saat ini masih ada potensi untuk turun mengetes support di 1500 sampai garis EMA 50. Jadi karena saat ini masih dekat dengan daerah supportnya, masih bisa coba tunggu. Dan apabila mengetes garis EMA 50 sampai harga 1500 saham SSMS masih bisa rebound, bisa coba entry dengan target jangka pendek di sekitar 1580 sampai 1600 atau hold saja selama garis EMA 50 tidak terlewati. Selanjutnya bisa kita lihat Inco hari Jumat kemarin turun 2% lebih ke harga 7050. Cara tren bisa kita lihat Inco saat ini berada tepat di support di EMA 50. Hampir sama dengan saham MAPI, Inco juga beberapa kali mengetes support ini masih bisa rebound. Sehingga Inco menurut saya layak untuk dipantau minggu depan. Apabila minggu depan Inco mengetes garis EMA 50 masih bisa rebound, kita bisa coba ikutan entry. Jadi untuk saham Inco apabila mau entry wait and see dulu. Karena memang apabila ternyata support di EMA 50 terlewati minggu depan sebaiknya jangan entry. Berarti Inco trennya akan mulai melemah dan ada potensi menuju 6800 sampai garis EMA 150 di sekitar harga 6650. Dan garis MACD terlihat memang saat ini sudah mulai melemah.
Jika kita lihat pada penurunan 2% lebih ini ada distribusi, asing juga memang terlihat masih terus distribusi. Jadi karena cara bandarmologi terlihat sudah mulai ada distribusi, untuk Inco kita harus hati-hati. Jadi pantau masih bisa, entry apabila memang terkonfirmasi berhasil bertahan di garis EMA 50. Apabila ternyata minggu depan masih lanjut turun, sebaiknya jangan entry dulu. Jadi untuk teman-teman yang sudah berhasil beli Inco di harga bawah, menurut saya tetap pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata minggu depan Inco masih lanjut turun di bawah garis EMA 50 dan disertai distribusi. Sedangkan untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry, masih bisa tunggu di sekitar harga 7.000 sampai 7.050. Jadi apabila Inco masih kuat berada di atas target harga ini, masih bisa coba entry. Tapi ingat harus sangat disiplin. Apabila ternyata harga yang kita beli terlewati, pertimbangkan untuk cut loss. Bukalapak bisa kita lihat hari Jumat kemarin juga naik 2% lebih ke harga 270. Bukalapak juga jika kita perhatikan dalam 3 hari terakhir terlihat mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. Jadi secara tren memang Bukalapak masih belum bagus, tapi saat ini saya kembali update karena saat ini sudah naik menuju resisten di EMA 50. Jadi beberapa hari yang lalu memang saya baru analisa saham Bukalapak ini, dan saat ini sudah mendekati target analisa di video sebelumnya. Dan dari garis MACD juga terlihat saat ini sudah mencoba untuk bergerak naik. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 2% lebih ini ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Asing juga terlihat 3 hari terakhir masih masuk akumulasi. Dan dalam beberapa minggu ini jika kita lihat asing sebenarnya mulai masuk akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat ini menurut saya menarik Bukalapak untuk masuk watchlist minggu depan, walaupun secara tren saat ini masih belum oke. Jadi memang masih ada potensi saya lihat untuk mengetes resisten di EMA 50 di harga 278 sampai 280. Apabila minggu depan mencoba break resisten berhasil break, maka Bukalapak berpotensi untuk lanjut naik menuju resisten berikutnya atau target berikutnya di 300 sampai garis EMA 150 di 310. Jadi bisa kita lihat posisi ini. Sebelumnya juga Bukalapak mengetes support di 250 berhasil rebound. Setelah berhasil break garis EMA 50, Bukalapak lanjut naik menuju 310 sampai 320. Jadi Bukalapak juga masih menarik untuk dipantau minggu depan. Apabila teman-teman sudah berhasil beli di sekitar support 250-an, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata minggu depan Bukalapak masih gagal break resisten di EMA 50 sampai harga 280 ini. Selanjutnya saya akan coba analisa saham gudang garam yang memang secara tren jika kita lihat masih belum oke. Karena masih bergerak sangat downtrend. Jadi bisa kita lihat saham gudang garam untuk resisten terdekat masih di 19.000 karena beberapa kali mencoba untuk naik di atas harga ini, gudang garam masih gagal break. Sedangkan untuk support bisa kita lihat di sekitar harga 18.200. Jadi memang secara tren gudang garam masih bergerak sangat downtrend. Tapi garis MACD jika kita lihat saat ini sudah mulai bergerak naik. Dan bisa kita lihat pada kenaikan 1% lebih kemarin ada akumulasi dan asing 2 hari terakhir terlihat mulai masuk akumulasi. Dan jika kita perhatikan data gudang garam 2 hari terakhir terlihat ada akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat gudang garam masih bisa kita coba pantau. Apabila berhasil break harga 19.000, saya lihat saham gudang garam ada potensi lanjut naik menuju target terdekat di 20.000. Dan secara tren akan mulai mencoba untuk reversal trend. Jadi gudang garam apabila berhasil break bisa coba entry, tapi apabila ternyata gagal break harga 19.000 minggu depan, sebaiknya jangan entry. Karena ada potensi kembali sideways dan melanjutkan penurunan. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.